Shalom, adik-adik semua, selamat siang. Puji Tuhan kita dapat bertemu kembali dalam ibadah hari Minggu pelayanan Teruna. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kita akan memulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan terlebih dahulu menyanyikan Mars Teruna. Dengan dasar iman teguh di kota dan yang ada di desa, Teruna satu adanya, terus maju dan berkarya untuk gereja, bangsa dan negara, bersyukur dan selalu berdoa dalam suka dan duka. Patuh tanda ayah bunda, cinta pada sesama. Siapkan diri, sedari diri, wahai Teruna GPIB. Song-song masa depanmu sendiri, Kristuslah penolong sejati. Teruna harapan negeri. Sebagai lagu pembuka, kita akan bernyanyi dari PKJ 13 ayat 1 sampai 2, Kita Masuk Rumahnya. Berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Adik-adik, mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kerinduan yang Tuhan berikan pada hati kami Tuhan. Untuk kami boleh datang beribadah kepadamu pada siang hari ini. Tuhan, kami mau duduk diam di kaki-Mu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau memberikan puji-pujian yang terindah untuk Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Engkau berkati
Kak Meta yang akan membagikan firman Tuhan pada siang hari ini. Engkau yang mengurapi Kak Meta Tuhan. Biarlah apa yang Kak Meta sampaikan, Kak Meta bagikan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami ini Tuhan. Dan ampuni segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu pada kami dan kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kita akan membaca Mazmur pujian yang terambil dari Mazmur 34 ayat 16 sampai 18. Mazmur 34 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari kesesakannya. Sebagai sambutan Mazmur, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 61 ayat 1 sampai 2, Tuhan ajarkanlah kehendak-Mu. Baik adik-adik sekalian, kita akan masuk di dalam pelayanan firman pada siang hari ini. Namun sebelumnya ada baiknya kita siapkan bahan bacaan kita pada siang hari ini, di mana bahan bacaan kita pada siang hari ini terambil dari Keluaran pasal 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Keluaran 19, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Jika memang sudah adik-adik dapat, sebelum kita baca dan kita renungkan firman Tuhan, ada baiknya kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa.
Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan di mana pada siang hari ini kami akan membaca dan coba merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau curahkan kami dengan roh-Mu yang kudus sehingga kami dapat membaca, kami dapat mengerti. Dan Tuhan mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman yang kami dapat pada siang hari ini. Mampukan juga hamba Tuhan di dalam hamba menyampaikan firman, biarlah itu bisa tersampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Keluaran 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kita akan baca dan Sis akan bacakan bagi kita sekalian pada siang hari ini. Dengan judul perikop, Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai pada hari itu juga. Setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai, lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah dan Tuhan berseru dari gunung kepadanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada bangsa Israel. Baik adik-adik, Sis mau bertanya dulu untuk mengawali firman Tuhan pada siang hari ini. Sis mau bertanya kepada kalian. Adik-adik, kalian pernah jatuh enggak? Mau itu jatuh dari ketinggian tertentu, jatuh karena terpleset kah, jatuh karena tergelincir, jatuh ke dalam lubang atau got, atau yang lain gitu. Sis rasa kita semua pasti pernah mengalami yang namanya jatuh, ya. Mau itu jatuh secara fisik ataupun jatuh secara rohani dalam arti jatuh ke dalam kesalahan atau dosa. Ya. Nah, kira-kira apa penyebab orang itu bisa jatuh? Ada yang tahu nggak? Apa penyebab seorang itu bisa jatuh? Yang pertama, pastinya karena tidak hati-hati. Ya. Kemudian yang kedua, penyebab seorang itu bisa jatuh itu karena nggak ada keseimbangan. Ya, kalau dia terlalu berat ke kiri atau terlalu berat ke kanan, pastinya akan nggak ada keseimbangan yang akan membuat orang itu jatuh. Nah, kalau dalam hal rohani, terlalu banyak terlalu condong ke hal-hal yang keduniawi, tapi nggak dibarengi dengan hal-hal rohani, sehingga pada akhirnya membuat orang itu jatuh ke dalam dosa. Nah, penyebab lain bisa karena anggap remeh, ya adik-adik. Anggap remeh baik dalam aturan yang sudah ditetapkan ataupun dalam hal-hal rohani seperti merasa dirinya yang paling hebat, sehingga terkadang cenderung menganggap Tuhan itu nggak ada apa-apanya gitu. Dia merasa bisa melakukan segala sesuatu dengan usahanya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, sehingga menyepelekan bahwa ternyata ada hal-hal yang lebih besar, lebih berkuasa di atas dirinya sendiri, sehingga hal itulah yang akhirnya membuat dia jatuh ke dalam dosa. Nah, supaya seseorang itu tidak jatuh, jadi pada saat dia hampir jatuh, supaya dia tidak benar-benar terjatuh, apa yang harus dilakukan? Pastinya harus ada pegangan kan?
harus ada pegangan, harus ada penyangga, harus ada penopang sebagai pegangan sebagai penyangga dia agar dia gak jatuh gitu pastinya kan. Misalnya dia hampir jatuh, supaya nggak benar-benar jatuh, pastinya dia ada satu pegangan yang dia pegang sebagai penyangga dia supaya nggak benar-benar jatuh. Itu kalau secara fisik, ya. Nah, kalau secara rohani supaya dia nggak jatuh ke dalam dosa, pastinya harus ada pegangan. Apa itu pegangannya? Yang pasti adalah firman Tuhan. Ya. Nah, hal inilah yang secara nggak langsung dialami oleh bangsa Israel di dalam bacaan kita pada siang hari ini, ya. Di mana adik-adik tahu bahwa bangsa Israel itu adalah merupakan bangsa pilihan Tuhan yang Tuhan pilih untuk Tuhan selamatkan dari perbudakan bangsa Mesir sampai mereka tiba ke tanah perjanjian, ya. Jadi kalau adik-adik baca dari mulai Keluaran pasal pertama sampai terakhir, itu kita bisa lihat bahwa kitab Keluaran itu menceritakan bagaimana kisah perjalanan bangsa Israel mulai dari keluar dari perbudakan di Mesir sampai akhirnya mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, ya. Jadi adik-adik bisa lihat, adik-adik bisa baca dari pasal yang pertama sampai pasal yang terakhir itu secara keseluruhan menceritakan bagaimana Allah menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke perbudakan. Nah, khusus di bacaan kita hari ini Keluaran 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6 itu mau menceritakan bagian di mana proses perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir saat mereka tiba di Gunung Sinai, padang gurun Sinai, ya. Jadi setelah 3 bulan perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gurun Sinai, ya. Mereka tiba di padang gurun Sinai dan di sepanjang perjalanan mereka saat mereka tiba di padang gurun Sinai ini, itulah yang diceritakan di dalam bacaan kita mulai pada Keluaran pasal 19 ini, ya. Jadi kalau kita lihat Keluaran 19 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5, itu kita bisa lihat bagaimana pada saat bangsa Israel tiba di padang gurun Sinai, Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel di dalam perjalanan mereka menuju tanah Kanaan ini, ya. Kita bisa lihat bahwa dari ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4 itu ada dialog antara Tuhan dengan Musa. Ada dialog antara Tuhan dan Musa di mana Tuhan itu mau mengingatkan kepada bangsa Israel lewat Musa bahwa Tuhan itu sudah memperlihatkan banyak kebaikan kepada bangsa Israel. Ya, Allah itu sudah menunjukkan begitu banyak kebaikan kepada bangsa Israel, mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir sampai akhirnya mereka tiba di padang gurun Sinai ini. Jadi kalau kita lihat di ayat pertama sampai ayatnya yang ke-4 itu ada dialog tadi kan. Jadi Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel lewat Musa, di mana Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel agar mereka bisa melihat. Mereka bisa melihat dan mereka bisa menyadari betapa baiknya Tuhan kepada mereka selama sudah hampir 3 bulan lamanya perjalanan mereka dari keluar dari tanah Mesir sampai ke padang gurun Sinai. Nah, khusus di ayatnya yang ke-5 itu Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan ingin menjadikan bangsa Israel itu sebagai harta kesayangannya,
sebagai umat kesayangannya. Tapi dengan catatan, bangsa Israel harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan di dalam kehidupan mereka. Jadi kita bisa baca di ayatnya yang kelima, itu dikatakan, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Jadi maksudnya gini loh, Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel, aku sudah menyertai kalian, aku sudah menunjukkan kebaikan-Ku kepada kalian. Jadi aku ingin kalian itu tetap menjadi umat kesayangan-Ku. Tapi dengan catatan, jika kalian ingin tetap menjadi umat kesayangan-Ku, kalian harus sungguh-sungguh mendengarkan, melakukan apa yang aku inginkan untuk kalian lakukan, gitu. Jadi dengan kata lain, kalian harus berpegang pada kalian harus berpegang pada apa yang kuperintahkan untuk kalian lakukan. Gitu. Jangan melanggar apa yang sudah aku tetapkan. Jadi dengan kata lain, selain Tuhan mau menyampaikan pesan bahwa bangsa Israel sudah Tuhan tuntun keluar dari tanah Mesir, Tuhan juga mau memperlihatkan juga bahwa Tuhan mengadakan perjanjian antara bangsa Israel dengan dirinya. Perjanjian dalam arti, aku berjanji akan menjadikan kalian umat kesayanganku, tapi dengan catatan kalian harus melakukan apa yang menjadi kehendakku. Ya, jadi bisa dikatakan Tuhan memberikan janji. Tuhan memberikan satu janji kepada bangsa Israel untuk mereka bisa tetap menjadi umat kesayangan Allah. Ya. Nah, kalau kita ibaratkan ini dalam kehidupan kita sehari-hari, itu ibarat janji seorang bapak kepada anaknya, ya. Dengan kata lain, ibaratnya seperti ini adik-adik, ya. Orang tua mengingatkan, kamu itu udah kami besarkan dari kecil sampai besar. Kamu itu harus bisa melihat bahwa kamu itu adalah anak kesayangan kami, gitu. Nah, kalian akan tetap bisa menjadi anak kesayangan kami, tapi dengan catatan kalian tekun belajar, kalian lakukan, kalian dengar, kalian lakukan apa yang kami minta untuk bisa kalian lakukan. Jadi dengar-dengaran nasihat kami, tidak melanggar apa yang kami tetapkan buat kalian, aturan-aturan yang sudah kami tetapkan buat kalian. Kalian lakukan itu, maka kalian akan tetap menjadi anak kesayangan kami, gitu. Jadi ibaratnya janji orang tua kepada anaknya, gitu. Kalian bisa tetap menjadi anak kesayangan kami dengan catatan seperti yang tadi. Nah, jadi dalam menjadi anak kesayangan dalam arti apa yang kalian inginkan akan coba kami penuhi. Apa yang kalian minta akan coba kami penuhi, akan kami dukung. Kami akan selalu ada buat kalian. Nah, seorang anak jika dijanjikan seperti itu, pada awal-awalnya mungkin mereka akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Karena mereka ingin selalu bisa menjadi anak kesayangan orang tua. Siapa sih yang gak mau jadi anak kesayangan orang tuanya? Pasti semua mau menjadi anak kesayangan orang tuanya, kan? Menjadi anak kesayangan itu enak loh. Apa yang diminta dikasih. Apa yang diinginkan sebisa mungkin dipenuhi. Jadi siapa sih anak yang tidak ingin dijadikan sebagai anak kesayangan orang tuanya? Semua pasti mau. Nah, pada awal-awalnya mungkin si anak akan berusaha untuk memenuhi apa yang orang tua inginkan untuk mereka lakukan. Tapi seiring dengan waktu, karena mereka sudah merasa dijadikan sebagai anak kesayangan, si anak akan merasa besar kepala. Mungkin dia akan berpikir jadinya seperti ini, aku kan anak kesayangan papa mama.
selama ini kan aku sudah lakukan apa yang papa mama inginkan. Nah, sekali-sekali aku langgar nggak apa-apa dong. Toh papa mama pasti nggak akan marah. Kan aku anak kesayangannya, mana mungkin papa dan mama marah. Nah, mungkin dalam pemikiran anak mungkin akan muncul terkadang mungkin akan muncul hal-hal seperti itu dalam pikiran anak-anak yang merasa dirinya selama ini menjadi anak kesayangan orang tuanya. Nah, hal itu juga lah yang dialami oleh bangsa Israel. Awal-awalnya mereka merasa bangga, mereka merasa tersanjung sekali dijadikan sebagai umat pilihan Tuhan. Merasa bahwa Tuhan itu memang baik buat mereka. Tuhan itu senantiasa menyertai mereka. Jadi mereka berusaha untuk mengikuti apa yang Tuhan mau. Berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tapi kemudian seperti si anak tadi, seiring dengan waktu ada hal-hal yang membuat si anak ini jadi akhirnya bosan. Bosan terus-terusan nurut aja. Sekali-sekali langgar gak apa-apa dong. Toh papa mama gak akan marah. Dan demikian juga bangsa Israel. Mereka merasa besar kepala dijadikan sebagai umat pilihan Tuhan. Jadi akhirnya membuat mereka mencoba untuk melakukan sesuatu yang di luar dari apa yang Tuhan kehendaki. Dengan kata lain mereka mau coba, kalau mereka langgar Tuhan marah enggak? Tuhan akan hukum mereka enggak? Gitu. Nah, kita lihat kenyataannya seperti apa. Apa Tuhan mendiamkan saat bangsa Israel melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Atau malah Tuhan menghukum mereka? Nah, kalau kita baca di pasal-pasal selanjutnya, itu khususnya di pasalnya yang ke-32 ya, pada saat masih berada di Gunung Sinai, itu bisa kita lihat bahwa ternyata Allah itu punya satu komitmen. Ya, Allah punya satu komitmen dalam arti kalau memang kalian tetap setia melakukan apa yang aku inginkan, apa yang aku kehendaki, kalian tetap menjadi anak kesayangan, akan tetap menjadi umat kesayanganku. Tapi di luar itu ada konsekuensi yang akan ditanggung. Dalam arti kalau menurut mereka tetap bisa menjadi umat kesayangan, tapi kalau tidak mereka akan menerima ganjaran dari akibat dari apa yang sudah mereka lakukan, dalam arti menentang apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan. Ya, jadi kalau kalian baca di Keluaran pasalnya yang ke-32, itu ayatnya yang ke-33 sampai ayat 35, itu jelas-jelas nampak bahwa Allah itu punya satu komitmen. Jika setia, tetap menjadi umat kesayangan, tapi jika tidak, kalian akan mendapatkan ganjarannya. Ya, saya akan coba bacakan di Keluaran pasal yang ke-32, ayatnya yang ke-33 sampai 35. Di situ dikatakan, Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tapi pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu dan berjalan malaikatku di depanmu. Tapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Demikianlah akhirnya Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun. Jadi mereka coba untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam hal ini mereka membuat Allah lain selain dan menyembah Allah lain selain Allah sendiri. Dan pada akhirnya memang Tuhan setia pada apa yang menjadi komitmennya, bahwa jika setia ada konsekuensinya, tapi jika tidak juga ada konsekuensinya, gitu kan. Nah, jadi adik-adik bisa kita lihat bahwa ternyata Allah itu memang benar-benar memenuhi apa yang sudah Ia tetapkan.
untuk kita manusia, bukan hanya bagi umat Israel, tapi juga buat kita saat ini. Ya, jadi dari bacaan kita hari ini itu ada dua hal penting yang bisa menjadi renungan bagi kita sekalian. Yang pertama, sebagaimana Allah ingin bangsa Israel bisa melihat dan menyadari bahwa ada banyak hal yang sudah Tuhan lakukan dalam perjalanan kehidupan mereka keluar dari tanah Mesir sampai mereka akhirnya tiba di tanah Kanaan, maka Tuhan juga mau mengingatkan kepada kita agar kita juga bisa melihat dan menyadari bahwa Allah itu sudah begitu baik dalam kehidupan kita. Ya, jadi selain umat Israel, selain Tuhan ingin umat Israel bisa melihat dan menyadari kebaikan Tuhan, maka Tuhan juga ingin kita bisa melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ya, mungkin terkadang kita nggak menyadari hal itu. Kita hanya menyadari kalau Tuhan itu baik pada saat kita merasa kebutuhan kita tercukupi, pada saat kita merasa senang. Namun pada saat susah, pada saat kita kekurangan, kita mempertanyakan, di mana kebaikan Tuhan? Nah, khususnya di dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, terkadang banyak orang yang tidak bisa menyadari bahwa di dalam masa-masa pandemi yang sangat tidak mengenakan ini pun ternyata ada begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Tapi ada banyak orang yang tidak bisa menyadari akan hal itu. Ada banyak orang yang tidak bisa melihat bahwa Tuhan sudah berbuat begitu banyak kebaikan di sepanjang masa-masa pandemi yang sangat tidak mengenakan saat ini. Namun kita diajak untuk bisa melihat dan menyadari akan hal itu. Nah, kalau di dalam usia-usia kalian sekarang ini ya, mungkin bagi kalian ada yang sebagian bisa melihat dan menyadari Tuhan itu baik dalam kehidupannya. Tapi sebagian mungkin ada yang merasa mana nggak ada kebaikan Tuhan yang bisa dia lihat dan dia rasakan dalam kehidupannya. Ya. Tapi kalau memang kita mau lebih merenungkan itu secara iman, coba kita lihat, coba kita lebih menyadari Tuhan itu ternyata baik loh. Buktinya kalian masih bisa sekolah walaupun secara online ataupun kalau sekarang mungkin bisa tatap muka secara terbatas, tapi paling tidak kalian masih bisa sekolah, kalian masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Kalian masih dalam keadaan sehat, tidak seperti mereka yang terpapar COVID. Kalian masih punya orang tua lengkap misalnya, kalian masih punya saudara, kalian masih punya teman yang bisa kalian ajak cerita. Itu kan secara nggak langsung mau memperlihatkan bahwa Tuhan itu baik. Nggak mungkin semua itu ada dalam kehidupan kalian dengan begitu saja tanpa adanya campur tangan Tuhan. Itu kalau memang kalian mau lebih melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian. Jadi cobalah kalian bisa lebih melihat dan menyadari bahwa memang Tuhan sudah begitu sangat-sangat baik dalam kehidupan kalian. Mungkin nggak dalam hal-hal besar, tapi dalam hal-hal kecil pun, buktinya aja sampai sekarang kita masih bisa bernapas, itu merupakan satu bukti kebaikan bahwa memang kebaikan Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Kita masih bisa bernapas, kita masih punya anggota tubuh lengkap, tidak ada cacat sedikit pun, itu sudah merupakan satu bukti bahwa memang Tuhan itu baik. Nah, jadi cobalah untuk kalian bisa belajar melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, yang bisa kita renungkan dalam bacaan kita hari ini adalah selain kita bisa melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan, cobalah kita bisa memberikan satu timbal balik untuk apa yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi dalam arti Tuhan itu kan sudah begitu baik buat kita. Jadi apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan
untuk kita bisa nyatakan sebagai rasa terima kasih kita, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Salah satu caranya adalah dengan melakukan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Perbanyaklah waktu kita dengan Tuhan, misalnya rajin-rajinlah ikut ibadah, atau perbanyaklah kebaikan yang bisa kita berikan buat orang-orang sekitar kita, misalnya. Jadi ada hal-hal yang Tuhan ingin kita lakukan sebagai satu ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan buat kita. Jadi kita bukan hanya mau terima enaknya dari Tuhan, tapi kita tidak mau melakukan sesuatu sebagai rasa terima kasih kita buat Tuhan. Jadi jangan hanya mau terima enaknya, tapi nggak memberikan sesuatu sebagai timbal baliknya buat Tuhan, gitu loh. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya bisa melihat dan merasakan serta menyadari kebaikan Tuhan, tapi kita juga bisa melakukan sesuatu yang sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Nah, ini juga bisa untuk menunjukkan bahwa memang kita adalah umat kesayangan Tuhan, anak kesayangan Tuhan. Jadi sebagai anak kesayangan Tuhan, lakukanlah terus apa yang selayaknya kita lakukan sebagai anak kesayangan Tuhan. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga yang bisa kita ambil dari renungan kita adalah kita harus yakini bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Ya. Dalam arti apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam perjanjiannya bahwa kamu akan tetap menjadi umat kesayanganku asal kamu sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendakku, itu akan Tuhan genapi. Janji Tuhan akan selalu Tuhan genapi di sepanjang kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Jadi adik-adik, 3 hal tersebutlah yang mau coba diingatkan untuk bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita saat ini lewat bacaan kita pada siang hari ini. Jadi saya berharap kalian bisa belajar untuk lebih melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kalian, dan cobalah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu senang. Cobalah melakukan hal-hal yang membuat Tuhan itu akan tetap menganggap kita sebagai anak kesayangannya. Memang agak susah, tapi bukan tidak mungkin untuk bisa kita lakukan. Kami berharap itu bisa kalian lakukan di dalam masa-masa muda kalian sekarang ini. Mungkin gak usah dalam hal-hal yang besar, mungkin bisa dimulai dari hal-hal kecil di dalam keluarga. Tapi paling tidak kalian bisa mencoba untuk melakukannya sebagai wujud rasa syukur kalian atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kalian. Tuhan memberkati. Amin. Baik adik-adik, kita akan respon firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 410, bait yang pertama, yang kedua. Maaf. Dari Kitab Bakti 215, ayat yang pertama kedua. Bila kau pimpin
langkahku, tetap langkahku. Oh, turunlah pegang tanganku, bimbinganku yang ku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Dalam perjalanan yang aku tempuh, namun terang berseri jiwaku. Susah kecewa di dunia fana, damai menanti di sorga baka. Oh, juru selamat pegang tanganku, bimbinganku yang aku perlu. Beri pertolongan dan kuasa-Mu, oh Tuhan Yesus, pegang tanganku. Baik, adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk firman yang sudah kami dengarkan pada siang hari ini Bapak. Di mana firman-Mu mengingatkan kami untuk belajar bisa melihat dan menyadari akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan coba untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, untuk kami bisa tetap menjadi anak kesayangan Tuhan di dalam kehidupan yang kami jalani. Tuhan, terkadang di dalam masa muda adik-adik ada banyak sekali tantangan dan rintangan yang membuat mereka bukan menjadi anak kesayangan Tuhan, tapi justru membuat mereka jauh dari-Mu. Namun firman-Mu pada siang hari ini Tuhan mengajarkan kepada adik-adik agar mereka bisa berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan mereka sebagai pegangan buat mereka, yang membuat mereka bisa tetap berdiri kokoh, tidak jatuh ke dalam dosa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, biarlah Tuhan mampukan adik-adik untuk mereka bisa melakukan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa Tuhan buat masa budak adik-adik dalam pendidikan mereka, Tuhan berkati, Tuhan mampukan mereka, berikan semangat belajar buat mereka, untuk kiranya mereka tetap tekun belajar, memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan buat mereka, sehingga mereka bisa memberikan apa yang terbaik yang bisa mereka berikan untuk diri mereka sendiri, untuk orang tua mereka, terutama buat Engkau Tuhan. Kami juga berdoa buat PLK Teruna untuk program-program ke depan, terutama untuk kegiatan Paskah. Tuhan berkati, biarlah Tuhan apa yang coba kami persiapkan untuk kegiatan Paskah bisa terlaksana dengan baik, dan itu seturut dengan kehendak-Mu. Untuk gereja juga syukur terima kasih untuk tim multimedia, tim musik yang sudah membantu kami di dalam pelayanan firman pada siang hari ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kehidupan mereka, Tuhan mau pakai mereka untuk kiranya mereka tetap setia di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan, inilah doa ungkapan syukur dan permohonan kami pada siang hari ini. Ampunkan salah dan dosa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada siang hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai
Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan bernyanyi dari Gita Bakti 84 ayat 1 sampai 2. Inilah ungkapan syukurku. Ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu, ku berikan dari hatiku, terimalah. Ku persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku, kiranya berkenan di hadirat-Mu. Untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Adik-adik, mari kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan kami kepadamu Tuhan pada siang hari ini. Tuhan, terimalah persembahan kami ini Tuhan dari anak-anak yang tidak banyak yang kami berikan kepadamu Tuhan. Tapi kami ingin memberikan kepadamu dengan setulus hati kami dan kami memberikan apa yang kami punya kepadamu Tuhan. Jadikanlah persembahan kami ini berkat bagi pelayanan-Mu Tuhan di gereja, khususnya gereja kami GPIB Philadelphia Medan. Berkati setiap tangan-tangan adik-adik kami yang sudah memberikan dan berkati keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sebagai lagu penutup, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 410 ayat 1 sampai 2. Tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini
dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, kita saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.